Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Johana dengan NPM C10190288. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah pertama. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang akuntansi. Definisi akuntansi. Akuntansi adalah seni mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam bisnis atau perusahaan. Penjelasan tentang mencatat. Mencatat adalah proses pertama dan terpenting dalam sebuah proses akuntansi adalah pencatatan berbagai transaksi yang dibuat dalam perusahaan. Ini juga dapat disebut sebagai pembukuan yang merupakan proses mengenali transaksi dan memasukkannya sebagai pencatatan. Pembukuan hanya berkaitan dengan segmen pencatatan dan tidak ada yang lain. Dalam akuntansi sendiri biasanya terdiri dari banyak pembukuan guna kepentingan pencatatan yang terperinci. Meringkas. Data mentah umumnya merupakan hasil pencatatan transaksi, namun data mentah ini tidak perlu penting bagi organisasi. Data mentah tidak memiliki arti yang berarti dalam proses pengambilan keputusan. Disinilah kerja seorang akuntan membagi data mentah ini menjadi beberapa kategori dan menerjemahkan. Jadi setelah melakukan pencatatan transaksi, kemudian bisa ditindaklanjuti dengan meringkas. Menganalisa. Pada akhirnya, menganalisa adalah akhir dari setiap proses yang telah Anda lakukan. Setelah merekam dan ringkasan, sangat penting untuk menarik kesimpulan dalam sebuah bisnis. Manajemen bertanggung jawab untuk memeriksa poin positif. Pelaporan. Urusan di perusahaan adalah sepenuhnya tanggung jawab manajemen. Pemilik bisnis harus tahu tentang berbagai operasi yang terjadi dalam perusahaan dan bagaimana perusahaan menggunakan uang mereka. Untuk mengatasi hal ini, pemilik penerima laporan keuangan, mereka menerima laporan ini setiap bulan, 3 bulanan, dan laporan tahunan yang merangkum semua kinerja mereka. Klasifikasi bidang akuntansi terdiri dari 6 bidang. Yang pertama, akuntansi keuangan atau financial accounting. Adalah bidang ini berkaitan dengan akuntansi suatu unit ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi keuangan berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan yang berhasil ini bersifat serbaguna atau general purpose. Kegiatannya meliputi pencatatan kegiatan finansial yang bertujuan untuk dapat menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal atau laporan laba ditahan selama jangka waktu tertentu. Yang kedua adalah akuntansi pemeriksaan atau auditing. Dalam pemeriksaan akuntansi atau auditing dilaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap hasil pencatatan dan laporan dalam keuangan. Bidang ini berhubungan dengan audit yang secara bebas dilakukan pada laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Meskipun tujuan utama audit agar informasi akuntansi yang disajikan dapat dipercaya, namun terdapat tujuan lainnya seperti keataan terhadap kebijakan, prosedur, serta menilai efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan. Yang ketiga, akuntansi biaya atau cost accounting. Akuntansi biaya merupakan bidang akuntansi yang mencatat dan menghitung secara menganalisis sebuah data biaya pada suatu perusahaan industri dalam usaha menentukan besarnya harga pokok produksi suatu barang atau produk. Untuk itu, dengan adanya akuntansi biaya ini akan didapatkan laporan harga untuk menyusun laporan keuangan. Bidang ini menekankan sebuah penetapan dan sebuah kontrol atas biaya. Yang keempat adalah akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Akuntansi manajemen adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan usahanya. Banyak hal yang terdapat dalam akuntansi biaya yang data-datanya dimanfaatkan oleh akuntansi manajemen. Jadi, meskipun kedua bidang ini berbeda tujuannya, namun dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan. Kelima, akuntansi perpajakan.
Akuntansi perpajakan adalah akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan penentuan objek pajak yang menjadi beban perusahaan serta perhitungannya untuk kepentingan penyusunan laporan pajak. Kegiatan akuntansi perpajakan berfungsi untuk membantu manajemen dalam menentukan pilihan transaksi yang akan terjadi yang berhubungan dengan pertimbangan-pertimbangan perpajakan. Yang keenam adalah akuntansi pemerintah atau governmental accounting. Akuntansi pemerintah merupakan bidang akuntansi keuangan yang diterapkan di lembaga pemerintahan. Akuntansi pemerintah ini bertujuan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan, pengendalian, dan pengawasan keuangan negara. Akuntansi pemerintah diharapkan dapat mengatur administrasi keuangan negara dengan baik. Bidang ini menghususkan diri dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi di badan pemerintahan. Fungsi akuntansi. Akuntansi bisa dianggap sebagai bahasa perusahaan dalam memberikan informasi berupa data-data keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Setiap perusahaan membutuhkan dua macam informasi tentang perusahaannya, yaitu tentang nilai perusahaan dan informasi mengenai laba atau rugi perusahaan. Dengan akuntansi, dapat mengetahui jumlah modal yang dimiliki perusahaan dan perkembangan perusahaan pada periode tertentu. Proses akuntansi juga bisa menjadi dasar perhitungan pajak dan menentukan kebijakan manajemen perusahaan. Dengan proses akuntansi juga dapat menjelaskan kepada pihak ketiga seperti bank atau investor mengenai kondisi perusahaan dengan cepat ketika suatu waktu Anda memerlukan kredit usaha. Siklus akuntansi. Siklus akuntansi secara khusus diartikan sebagai proses berulang untuk melakukan identifikasi, analisis, dan merekam setiap kegiatan akuntansi dalam sebuah perusahaan. Siklus dalam kegiatan akuntansi ini terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, semua prinsip, kaidah, metode, hingga teknik-teknik dalam akuntansi digunakan untuk mencatat segala kegiatan akuntansi perusahaan. Umumnya, siklus ini dimulai pada awal tahun dengan pembukuan-pembukuan dan ditutup dengan jurnal penutup. Tahapan siklus akuntansi. Yang pertama, jurnal umum. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang terpakai atau dipakai untuk mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan yang muncul dari semua transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Yang kedua adalah jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang dirancang dan dibuat secara khusus untuk mencatat transaksi yang bersifat sama dan sering terjadi berulang pada perusahaan. Yang ketiga adalah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun hingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Yang keempat adalah jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal. Sementara akibat penutupan ini, saldo akun-akun tersebut akan menjadi nol. Pada awal periode akuntansi, akun yang ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal. Yang kelima adalah jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal yang untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Jika tidak dibalik akan terjadi akun ganda. Dengan kata lain, jurnal yang memiliki istilah lain reverse entry ini yang dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan perkiraan real baru. Yang keenam, buku besar pembantu. Buku besar pembantu atau subsidiary ledger adalah perpanjangan dari buku besar umum yang mencatat lebih detail dan spesifik mengenai transaksi tertentu. Tentunya dalam buku besar jenis ini, transaksi telah dikelompokkan menjadi satu kategori transaksi yang sama. Hal ini dilakukan agar dapat merinci transaksi detail yang terjadi di perusahaan. Yang ketujuh adalah buku besar umum. Buku besar umum yaitu semua perkiraan yang ada dalam suatu periode tertentu seperti kas, piutang, persediaan utang, usaha, dan modal. Perkiraan ini saling berdiri sendiri dan berfungsi mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap perubahan aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan.
Laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Komponen pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba dan rugi sendiri merupakan perpaduan antara pemasukan dan pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan bersangkutan. Pertama, untuk laporan laba adalah laporan pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan tersebut dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Kedua, laporan perubahan modal. Ekuitas atau modal tentu tak ubahnya sebuah roda yang menjalankan perusahaan. Hal ini membuat tiap perusahaan harus memiliki kontrol penuh terhadap modal yang dimiliki, tidak terkecuali dalam memperhatikan perkembangan modal yang dimiliki oleh perusahaan dari waktu ke waktu. Yang ketiga adalah neraca. Laporan neraca yang diperlukan perusahaan sendiri terdiri dari 3 hal yang penting. Yang paling utama, 3 hal yang dimaksud adalah aktiva, kewajiban, dan modal, di mana 3 hal yang telah disebutkan barusan haruslah berada dalam ukuran yang seimbang demi kebaikan perusahaan itu tersendiri. Yang keempat, laporan arus kas. Aliran kas dalam perusahaan seringkali digunakan demi kebutuhan produksi perusahaan tersebut. Untuk itulah harus dibuat sebuah laporan baku yang menjelaskan secara detail dan juga rinci tentang kas perusahaan, mulai dari aliran kas yang masuk ke perusahaan hingga aliran kas yang keluar dari perusahaan. Tentunya hitungannya tergantung berapa periode yang diinginkan. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau data terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Contoh laporan laba rugi. Dari contoh laporan di samping, laba bersih diperoleh dengan proses perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, diawali dari penjualan dikurangi harga pokok penjualan merupakan laba rugi kotor. Laba rugi kotor dikurangi beban atau biaya operasi menghasilkan laba rugi operasional. Laba rugi sebelum pajak dihitung dari laba rugi operasional ditambah dengan pendapatan beban lain bersih, sampai akhirnya didapatkan laba rugi bersih setelah pajak yang dihitung dari laba rugi sebelum pajak dikurangi pajak. Manfaat dari laporan laba rugi yaitu dapat menjadi bahan evaluasi kinerja perusahaan. Melalui laporan laba rugi, Anda dapat melihat peningkatan pendapatan atau kerugian yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Laporan perubahan modal. Contoh laporan perubahan modal di samping menunjukkan bahwa perusahaan memiliki modal Rp147 juta sebagai akibat dari hal berikut. Saldo Rp100 juta pada awal tahun, ditambah kontribusi tambahan Rp10 juta selama tahun tersebut, ditambah dengan Rp57 juta laba bersih, dan dikurangi dengan Rp20 juta untuk pemilik. Neraca. Dari contoh neraca di samping bisa dilihat posisi sebelah kiri laporan terdiri dari aktiva atau kekayaan perusahaan yang terbagi menjadi 2 komponen, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Komponen aktiva ini termasuk dalam kelompok investasi pada manajemen keuangan perusahaan, sementara pada posisi sebelah kanan terdiri dari kewajiban atau utang dan modal atau ekuitas perusahaan. Keduanya merupakan sumber dana bagi perusahaan di dalam manajemen keuangan. Laporan arus kas metode langsung. Pada metode langsung, cash flow dari kegiatan operasional diperinci menjadi arus kas masuk dan arus kas keluar. Lalu kedua cash flow tersebut masih akan diperinci kembali menjadi beberapa jenis penerimaan atau pengeluaran kas. Laporan arus kas metode tidak langsung. Pada metode tidak langsung atau indirect, arus kas dari operasional ditentukan dengan mengkoreksi laba bersih yang dilaporkan pada laporan laba rugi dengan beberapa hal, seperti biaya penyusutan, laporan laba rugi karena pelepasan investasi, dan sebagainya. Jadi bisa dikatakan bahwa metode tidak langsung merupakan rekonsiliasi laba bersih yang diperoleh perusahaan. Ia menyediakan hubungan antara laporan cash flow dengan laporan laba rugi dan neraca. Catatan atas laporan keuangan. Pada umumnya, catatan atas laporan keuangan ini dibuat setelah laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas, yaitu dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, gambaran umum suatu entitas. Yang kedua, landasan atau dasar apa yang digunakan dalam proses penyusunan laporan keuangan, dan ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan yang diaplikasikan. Yang ketiga, informasi tambahan untuk setiap pos yang terdapat pada laporan keuangan sesuai dengan urutan penyajian laporan dan penyajian setiap pos. Yang terakhir,
dan pengungkapan lainnya antara lain seperti informasi yang dipersyaratkan oleh standar akuntansi keuangan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan dan informasi yang tidak hubungan antar laporan keuangan. Hubungan antara bagian di samping adalah sebagai berikut. 1. Pendapatan dan biaya yang disajikan dalam laporan laba rugi mengakibatkan perubahan dalam aktiva dan kewajiban dalam neraca. 2. Laba bersih mengalir ke dalam laporan perubahan modal atau ekuitas pemegang saham dan merupakan determinan penting dari saldo akhir modal. Yang ketiga, saldo akhir akun modal atau ekuitas akibat perubahan modal yang terjadi dalam laporan perubahan modal akan berhubungan dengan neraca dalam hal pencatatan modal di neraca. Yang keempat, saldo akhir kas dalam laporan arus kas sesuai dengan jumlah uang tunai disajikan di neraca. Yang kelima, arus kas dari aktivitas operasi dalam arus kas mencerminkan efek kas dalam transaksi-transaksi termasuk dalam penentuan laba bersih. Rekonsiliasi laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi disajikan sebagai bagian dari laporan arus kas. Yang keenam, aktivitas investasi dalam laporan arus kas mencerminkan arus kas positif dan negatif dari perubahan dalam aset yang berakhir saldo termasuk dalam neraca. Yang ketujuh, pembiayaan kegiatan dalam laporan arus kas mencerminkan arus kas positif dan negatif dari utang dan ekuitas transaksi pembiayaan akhir dari periode saldo utang dan ekuitas disajikan dalam neraca. Pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, serta lembaga-lembaganya, dan masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Beberapa kebutuhan ini meliputi 1. Investor, penanam modal berisiko dan penasihat. Mereka berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Yang kedua, karyawan. Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan probabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, imbalan pasca ija, dan kesempatan kerja. Yang ketiga, pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dibayar pada saat jatuh tempo. Dan yang terakhir, pemasok dan kreditor usaha lainnya. Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada perusahaan dalam lenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman, kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka bergantung pada kelangsungan hidup perusahaan. Selanjutnya adalah pelanggan. Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan atau bergantung pada perusahaan. Pemerintah, dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. Masyarakat. Perusahaan memengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menjadikan informasi kecenderungan atau tren dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. Perbedaan laporan keuangan di perusahaan jasa dan laporan keuangan di perusahaan dagang. Yang pertama, perbedaan persediaan. Ada beberapa perbedaan yang akan membedakan kedua jenis laporan ini. Salah satunya adalah tentang jenis persediaan di antara perusahaan jasa dan dagang, di mana perusahaan dagang akan memerlukan jenis persediaan yang sudah terbentuk dalam bentuk yang nantinya
akan dijual kembali oleh pihak perusahaan. Jadi semua laporan keuangan akan disiapkan tidak termasuk produk persediaan tadi. Sedangkan perusahaan jasa tidak menggunakan barang, jadi melainkan menggunakan produk jasa mereka untuk dipasarkan. Yang kedua, perbedaan jenis layanan antara perusahaan dagang dan jasa sama-sama akan melayani masyarakat. Namun bedanya adalah salah satu dari keduanya, yakni perusahaan jasa hanya akan memberikan fasilitas jasa yang diperlukan oleh masyarakat setempat dan nantinya akan dikembangkan dengan baik. Sedangkan perusahaan dagang akan menyediakan stok barang yang diperlukan sebelumnya telah diolah oleh perusahaan manufaktur. Yang ketiga, wujud barang. Berbeda dengan perusahaan jasa, perusahaan dagang memang memiliki barang-barang yang akan dipasarkan dengan memperoleh tujuan untung, dan barang-barang tersebut sudah jelas memiliki wujud atau nyata bentuknya. Sedangkan perusahaan jasa tidak memiliki wujud barang, hanya berupa layanan yang bisa dirasakan bukan dilihat secara fisik. Yang terakhir ada persediaan dan penjualan. Seperti yang telah kita bahas di atas bahwasanya perusahaan jasa tidak memiliki barang yang konkret, jadi persediaan hanya berupa servis atau layanan jasa yang diberikan untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan perusahaan dagang akan menyediakan masalah persediaan dan penjualan barang yang mereka miliki seperti ciri-ciri entitas jasa keuangan. Perhitungan harga pokok penjualan dalam perusahaan dagang. Yang pertama, menentukan pembelian bersih. Pembelian bersih merupakan penjumlahan dari pembelian dan biaya angkut. Pembelian dikurang dengan jumlah retur pembelian dan potongan pembelian. Adapun rumus untuk menghitung sebagai berikut. Pembelian bersih sama dengan kita harus menentukan dulu jumlah pembelian ditambah nilai angkut pembelian dan retur pembelian ditambah potongan pembelian. Lalu jumlah pembelian tadi dikurangi dengan jumlah retur pembelian. Yang kedua, menghitung barang tersedia untuk dijual. Barang tersedia untuk dijual merupakan penjumlahan antara persediaan barang dagang awal dengan pembelian bersih. Adapun rumus untuk menghitungnya adalah barang tersedia untuk dijual sama dengan persediaan awal barang dagang ditambah pembelian bersih. Dan untuk menghitung HPP perusahaan dagang dapat dihitung dengan mengurangkan barang persediaan untuk dijual dengan persediaan akhir. Rumusnya untuk menghitungnya adalah HPP perusahaan dagang sama dengan barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang standar akuntansi. Jenis-jenis standar akuntansi yang ada di Indonesia. Yang pertama, PSAK IFRS. SAK yang pertama adalah pernyataan standar akuntansi keuangan yang mengacu pada standar yang dibuat oleh IFRS. PSAK IFRS juga merupakan nama lain dari SAK yang terbaru yang dibuat oleh dan diterapkan oleh IAI pada tahun 2012. Pengajuan standar terhadap IFRS dilakukan karena Indonesia merupakan anggota dari International Federation of Accountant atau IFAC dan sebagai anggota forum G20 London yang telah sepakat untuk menggunakan standar tersebut. Yang kedua adalah SAK etap. SAK yang kedua adalah SAK etap, yaitu standar akuntansi keuangan yang dibuat dan diterapkan pada entitas tanpa akuntan publik. Pemahaman etap adalah entitas atau lembaga atau organisasi yang tidak memiliki akuntabilitas atau penanggung-jawaban dalam ranah publik. SAK etap merupakan bentuk sederhana dari PSAK IFRS dan biasanya digunakan pada perusahaan kecil hingga menengah yang membuat laporan keuangan umum untuk pihak eksternal. Yang ketiga adalah PSAK Syariah. Pernyataan standar akuntansi keuangan syariah atau yang sering disebut juga dengan standar akuntansi syariah merupakan standar yang dibuat untuk lembaga yang menggunakan basis syariah. PSAK Syariah ini dibuat oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah berdasarkan dengan fenomena tumbuh dan berkembangnya lembaga syariah di Indonesia yang juga mengacu pada fatwa dan Majelis Ulama Indonesia. Pilar utama dalam pembuatan PSAK Syariah adalah ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah 282-283 yang membahas mengenai pencatatan keuangan yang jujur, adil, dan benar. Yang terakhir SAP. SAK yang terakhir adalah standar akuntansi pemerintah yang dibuat dan diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah dan telah ditetapkan sebagai peraturan pemerintah. Semua lembaga pemerintah baik berada di pusat maupun daerah harus mengacu pada SAP dalam membuat laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini ditujukan agar pengolahan keuangan negara yang dilakukan oleh lembaga pemerintah menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
pengguna atau instansi setiap standar akuntansi di Indonesia. PSAK IFRS ini diterapkan untuk badan dengan akuntabilitas publik atau umum seperti perbankan, perusahaan publik, asuransi, BUMN, dan emiten. PSAK memberikan kemudahan dalam mencatat laporan keuangan dan menyajikan informasi yang relevan bagi para pengguna laporan keuangan seperti perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Yang kedua, SAK tetap diterapkan untuk badan yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan akuntabilitas publiknya tidak terlalu signifikan dan penyusunan laporan keuangannya bertujuan untuk umum bagi para pengguna eksternal. Yang ketiga, PSAK syariah ini diterapkan untuk badan usaha yang bertransaksi berbasis atau secara syariah, baik itu dilakukan oleh lembaga syariah maupun non-syariah. Pembuatan standar akuntansi berbasis syariah ini dilakukan dengan tujuan memudahkan penyelenggaraan berbagai lembaga berbasis yang syariah seperti koperasi syariah, penggadaian syariah, badan zakat, bank syariah, dan sebagainya. Yang terakhir adalah penggunaan SAP diterapkan untuk pihak pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pusat dan laporan keuangan daerah. Tujuan penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan SAP yaitu menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara agar terwujud pemerintah yang lebih baik. Standar akuntansi keuangan dalam lingkup nasional dan internasional. Ikatan Akuntansi Indonesia dengan dukungan OJK meluncurkan komitmen untuk mengadopsi penuh IFRS dan akan menerbitkan satu pilar SAK baru yaitu SAK internasional. Bila SAK ini diterbitkan, maka Indonesia akan memiliki 4 pilar SAK, yakni SAK umum, SAK etap, SAK EMKM, dan yang terakhir adalah SAK internasional, ditambah dengan PSAK syariah yang dapat diadopsi lintas pilar untuk entitas yang memiliki transaksi syariah dan menggunakan SAK secara umum, SAK etap atau SAK MMKM. SAK internasional yang akan diluncurkan oleh DSAK-IAI belum menyebutkan kapan buku SAK internasional akan diterbitkan dan mulai berlaku. Memiliki beberapa perbedaan dengan SAK umum yang selama ini sudah digunakan oleh masyarakat dan sudah mengadopsi IFRS sejak tahun 2012. SAK internasional sebagai salah satu opsi atau untuk perusahaan yang memenuhi syarat, memiliki nilai strategis yang tinggi bagi Indonesia di dalam percaturan dunia standar internasional, seperti dijelaskan oleh Ketua DSAK, John Pinarwan, dalam presentasinya. Indonesia sebagai salah satu negara G20 memiliki status full IFRS yang cukup rendah, yaitu disamakan dengan India dan Cina yang tidak mengizinkan full IFRS sebagai opsi. Sementara anggota G20 yang lain mayoritas mengadopsi penuh IFRS baik untuk perusahaan terdaftar di bursa maupun yang tidak. Dua negara besar G20 yakni Jepang dan USA mengizinkan perusahaan memenuhi untuk memilih IFRS. Diharapkan bila Indonesia mengadopsi full IFRS sebagai salah satu opsi, maka status Indonesia akan naik kelas setara dengan Jepang dan USA. Perbedaan laporan keuangan berdasarkan SAK dan IFRS. Dari sumbernya, kalau SAK bersumber dari PSAK nomor 1, revisi 1998, penyajian laporan keuangan. Jika IFRS yaitu IAS 1 atau Presentation of Financial Statement. Yang kedua, neraca. Neraca pada SAK memerlukan penyajian aset lancar maupun aset tidak lancar kecuali untuk industri tertentu seperti bank. Dan neraca pada IFRS adalah penyajian bukan aset lancar ataupun aset tidak lancar hanya bila penyajian likuiditas lebih relevan dan dapat diandalkan untuk item tertentu. Yang ketiga, laporan kinerja keuangan. Pada SAK yaitu laporan laba rugi, dan pada IFRS adalah laporan laba rugi komprehensif. Yang keempat, laporan laba rugi. Untuk SAK sama seperti IFRS, tetapi ada perbedaan rincian pada item yang disajikan pada laporan pendapatan yang diterima di awal. Dan untuk IFRS tidak memiliki format standar meskipun pengeluaran harus disajikan dengan memilih salah satu dua format. Dan untuk laporan arus kas, SAK sama dengan IFRS, tetapi dalam beberapa entitas harus menggunakan metode langsung. Pada IFRS, pos standar, tetapi ketentuan terbatas pada isinya menggunakan metode langsung atau metode tidak langsung. Perbedaan SAK dan PSAK. Yang pertama, dari penyajian laporan keuangannya. Salah satu hal yang menjadi perbedaan SAK dan SAK adalah penyajian laporan keuangannya. Dalam PSAK umum, penyajian laporan keuangan diatur pada PSAK nomor 1. Berbeda dengan SAK, laporan yang disajikan adalah dengan standar PSAK bukan hanya meliputi laporan neraca, laba rugi,
perubahan modal, catatan laporan keuangan, dan catatan arus kas. Dalam PSAK ada juga laporan posisi keuangan awal periode. Yang kedua, laporan arus kasnya. Selain perbedaan jumlah laporan keuangan yang disajikan, ada juga perbedaan dalam hal laporan arus kas di antara PSAK dan SAK. Secara umum, keduanya mungkin mengatur hal yang sama, namun perbedaan SAK dan PSAK dalam hal laporan arus kas ini dapat dilihat dari metode penyajian, di mana SAK hanya memungkinkan metode tidak langsung. Selain itu, tidak ada pengaturan soal arus kas mata uang asing. Yang ketiga, laporan keuangan konsolidasi dan terpisah. Berbeda dengan PSAK, di dalam SAK tidak diatur penyusunan laporan keuangan konsolidasi ya. Seperti yang diketahui dalam PSAK, ada beberapa laporan yang terkait konsolidasi yang perlu disusun seperti laporan keuangan konsolidasi dan laporan keuangan sendiri yang menjadi lampiran dari laporan keuangan konsolidasi. Selain itu, diatur juga prosedur konsolidasi dan hal lainnya terkait laporan keuangan tersebut. Dan yang terakhir, hal lain yang membedakan SAK dan PSAK, yaitu selain perbedaan SAK dan PSAK dalam 3 hal elemen yang sudah disebutkan, ada beberapa perbedaan mendasar lainnya yang membuat kedua standar akuntansi ini berbeda. Pertama, dalam SAK, Anda tidak akan menemukan pengaturan soal pajak tangguhan yang diatur dalam PSAK. Kedua, SAK hanya memanfaatkan cost model dalam hal investasi ke asosiasi dan memakai metode ekuitas untuk cabang anak perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang badan usaha. Yang pertama adalah perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah salah satu jenis badan usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terdiri dari saham. Seorang dikatakan sebagai pemilik PT apabila memiliki bagian saham sebesar dari jumlah yang ditanamkannya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang membahas mengenai perseroan terbatas atau PT, dikatakan bahwa perusahaan berjenis perseroan terbatas adalah salah satu suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau disebut juga dengan persekutuan modal. Dalam menjalankan perusahaan berjenis perseroan terbatas, modal saham yang dimiliki bisa dijual kepada pihak lain, artinya sangat memungkinkan terjadi perubahan organisasi dan kepemilikan perusahaan tanpa harus membubarkan dan mendirikan perusahaan kembali. Selain itu, oleh karena dibentuk berdasarkan kesepakatan, maka bisa dipastikan bahwa PT didirikan oleh minimal 2 orang. Pembuatan perjanjian ini harus diketahui oleh notaris dan dibuatkan aktanya untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sebagai resmi atau sebelum resmi menjadi perusahaan berjenis PT. Persekutuan. Perusahaan persekutuan adalah perusahaan yang hak kepemilikannya dimiliki oleh 2 orang atau lebih yang secara bersama-sama menjalankan usahanya guna mencapai tujuan tertentu. Perusahaan persekutuan biasanya terbentuk karena dilatar belakangi oleh minat usaha yang sama. Tujuan dari menjalankan usaha secara bersama-sama ini diantaranya adalah untuk menggabungkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pemiliknya. Selain itu, latar belakang keahlian yang sama juga dapat mendorong seseorang untuk secara bersama-sama membentuk suatu perusahaan. Contoh yang mudah ditemui adalah perusahaan advokat dan pengacara. Perusahaan persekutuan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dijalankan dengan hak kepemilikan bersama. Yang kedua, memiliki jangka waktu tertentu. Yang ketiga, jika salah satu pemilik menarik modal atau meninggal, maka perusahaan dapat dibubarkan. Yang keempat, tanggung jawab tidak terbatas. Yang kelima, tanggung jawab seseorang dalam perusahaan tidak tergantung pada besarnya modal yang ditanam. Yang keenam, memiliki suatu bagian atau hak di dalam persekutuan. Yang ketujuh, anggota menanamkan ulangnya berarti telah menyerahkan haknya untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan yang terakhir adalah besaran jumlah keuntungan masing-masing anggota tergantung kesepakatan. Yang terakhir, perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang kepemilikannya hanya dimiliki oleh 1 orang saja. Perusahaan perseorangan ini juga tidak harus berbadan hukum. Setiap orang bebas memiliki bisnis tanpa adanya batasan untuk mendirikan usaha. Bagi Anda yang ingin membuka usaha perseorangan, tentunya Anda harus mengetahui tata cara mendirikan perusahaan perseorangan sesuai dengan peraturan negara mana Anda akan menjalankan usaha. Ciri-ciri dari perusahaan perseorangan adalah: yang pertama, dimiliki perseorangan atau individu atau perusahaan keluarga. Yang kedua, pengelolaannya sederhana. Yang ketiga, modalnya relatif tidak terlalu besar. Yang keempat, kelangsungan usahanya tergantung pada para pemiliknya. Dan yang terakhir, nilai penjualannya dan nilai tambah yang diciptakannya relatif kecil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang periode pelaporan keuangan.
Periode pelaporan keuangan. Yang pertama, periode kalender. Periode akuntansi merujuk pada rentang yang diperlukan untuk menyiapkan laporan keuangan. Untuk penggunaan internal, periode tersebut mungkin berupa bulanan atau kuartalan. Sementara itu, untuk kebutuhan eksternal, laporan keuangan teraudit diproduksi untuk jangka waktu 12 bulan. Untuk perusahaan publik, laporan keuangan disampaikan secara kuartalan atau tahunan. 1 tahun kalender sehubungan dengan periode akuntansi menunjukkan satu entitas mulai mengumpulkan catatan akuntansi pada hari pertama bulan Januari dan kemudian menghentikan akumulasi data pada akhir bulan Desember. Yang kedua, periode fiskal. Tahun fiskal atau tahun finansial atau terkadang tahun anggaran digunakan oleh pemerintah untuk tujuan penganggaran dan pembendaharaan dan dapat berbeda di tiap negara. Tahun fiskal juga digunakan untuk penyampaian laporan tahunan suatu perusahaan dan organisasi lainnya. Hukum di beberapa negara mewajibkan laporan tahunan perusahaan disusun dan dipublikasikan tiap tahun, namun secara umum tidak mewajibkan periode pelaporan harus sesuai dengan tahun kalender atau 1 Januari sampai 31 Desember. Peraturan perpajakan umumnya mewajibkan tiap aktivitas keuangan untuk disimpan dan pajak pun dihitung setahun sekali, biasanya sesuai dengan tahun finansial yang digunakan oleh pemerintah. Perhitungan pajak tiap tahun sangat relevan, terutama untuk perhitungan pajak langsung, setiap pajak penghasilan. Beberapa perusahaan mengakhiri tahun fiskalnya pada hari Jumat yang paling dekat dengan tanggal 31 Desember, sehingga beberapa tahun fiskal dapat memiliki 52 minggu atau dan juga 53 minggu. Periode interim. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan interim harus dipandang sebagai bagian yang integral dan periode tahunan. Laporan keuangan interim dapat disusun secara bulanan, triwulan, atau periode lain yang kurang dari setahun dan mencakupi seluruh komponen laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan. Dan yang terakhir adalah periode tahunan. Laporan tahunan atau annual report adalah ringkasan keuangan dari aktivitas perusahaan dalam periode 1 tahun. Di dalamnya tercantum analisis manajemen tentang kondisi keuangan saat ini dan rencana perusahaan di masa depan. Biasanya laporan ini disiapkan di akhir tahun fiskal untuk pengguna eksternal. Pengguna eksternal dalam hal ini adalah orang di luar perusahaan yang tidak secara langsung berpengaruh atas keberlangsungan perusahaan. Namun mereka menggunakan informasi keuangan atau akuntansi tentang suatu perusahaan untuk membuat keputusan bisnis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aset tetap dan aset tidak tetap. Aset tetap. Aset tetap adalah properti atau peralatan yang dimiliki dan digunakan perusahaan dalam operasinya untuk menghasilkan pendapatan. Aset tetap memiliki sifat jangka panjang dan tidak diharapkan untuk dikonsumsi atau dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu 1 tahun. Aset tetap berbeda dari barang inventaris, karena barang inventaris dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali secara langsung atau digabungkan ke dalam produk yang akan dijual. Aset tetap dibeli untuk perusahaan untuk keperluan produksi atau pemasokan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak ketiga, atau untuk digunakan oleh perusahaan itu sendiri. Istilah tetap dalam aset tetap menunjukkan bahwa aset-aset ini tidak akan habis atau dijual dalam 1 tahun akuntansi. Aset tetap biasanya memiliki bentuk fisik dan dilaporkan di neraca sebagai properti pabrik dan peralatan. Contoh aset tetap adalah tanah, bangunan kantor, kendaraan, pabrik, mesin manufaktur, dan perabotan. Aset tetap sebenarnya tidak harus berwujud suatu yang tidak dapat dipindahkan. Banyak aset tetap yang cukup portable untuk secara rutin dipindahkan di dalam bangunan perusahaan atau di luar gedung. Dengan demikian, komputer atau laptop dapat dianggap sebagai aset tetap selama biayanya melebihi batas kapitalisasi. Selanjutnya, aset tidak tetap. Aset tidak tetap adalah kekayaan perusahaan yang mudah untuk diubah menjadi uang tunai. Jenis aset ini dapat diukur secara pasti dengan satuan nilai mata uang. Biasanya aset tidak tetap menjadi komponen dasar perusahaan dalam melaksanakan aktivitas perusahaannya, karena biaya operasional perusahaan berasal dari aset tidak tetap yang mudah untuk dicairkan sewaktu-waktu. Aset tidak tetap umumnya memiliki 4 ciri. Ciri khas tersebut adalah sebagai berikut. 1. Mudah untuk diperjualbelikan dan digunakan dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan.
2. Disimpan agar dapat diperjualbelikan lagi. Ketiga, pencarian yang relatif singkat sehingga dapat dimunculkan dalam 12 bulan setelah akhir periode neraca. Dan yang terakhir biasanya berbentuk uang tunai atau kas. Contoh aset tidak tetap adalah uang tunai, surat berharga, piutang, persediaan, dan biaya dibayar di muka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek atau hutang jangka pendek adalah peminjaman dana atau kewajiban atau utang yang sifatnya darurat namun tetap bisa dikembalikan dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Dalam dunia bisnis, hal ini bisa juga disebut sebagai liabilitas lancar yang mana selalu dilakukan oleh para pemilik usaha, baik itu kecil, menengah, bahkan hingga enterprise. Pelunasan utang biasanya dilakukan dengan menggunakan aktiva atau aset perusahaan yang sebelumnya telah diperhitungkan. Jika pemilik usaha tidak melakukan pelunasan, maka mereka harus mengambil kebijakan dividen yang mana memotong sementara hasil keuntungan milik investor. Jenis pinjaman jangka pendek, yaitu hutang dagang, adalah jenis pinjaman yang seharusnya bisa dilunasi dalam jangka waktu singkat. Hutang wesel adalah jenis pinjaman yang dilakukan oleh pemilik usaha dengan bukti sebuah surat tertulis. Dividen adalah keuntungan khusus yang diberikan oleh pemilik usaha terhadap para investor yang menanamkan uangnya dalam bisnis. Pendapatan diterima di muka adalah uang penjualan yang didapatkan terlebih dahulu oleh pemilik usaha padahal mereka belum memberikan produk atau jasa kepada pihak konsumen mereka. Dan yang terakhir, utang biaya adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemilik usaha dan telah tercatat ke dalam beban atau pengeluaran. Kewajiban jangka panjang atau hutang jangka panjang adalah hutang perusahaan yang memiliki tenggat waktu pembayaran atau jatuh tempo yang biasanya lumayan lama, bisa mencapai 1 periode akuntansi atau 1 tahun atau lebih. Biasanya biaya pembayaran atau pelunasan hutang jangka panjang ini diperoleh melalui sumber-sumber dana yang bukan berasal dari kas perusahaan, investasi jangka pendek, persediaan stok, barang atau produk yang digunakan yang belum digunakan, piutang dagang, dan lain sebagainya, yang biasanya termasuk ke dalam aktiva lancar. Untuk pelunasan hutang jangka panjang biasanya menggunakan aktiva tidak lancar. Yang dimaksud aktiva tidak lancar adalah aset atau kekayaan yang dimiliki nilai waktu ekonomis yang cenderung relatif permanen atau jangka panjang serta tidak akan mudah habis dalam sebuah periode cash flow operasional perusahaan selama 1 tahun. Contohnya adalah aset-aset perusahaan berupa investasi jangka panjang, saham, dan lain sebagainya. Jenis hutang jangka panjang adalah hutang hipotek, yaitu hutang yang muncul dikarenakan adanya pendapatan dana yang berasal dari utang menggunakan jaminan harta tetap. Dan hutang obligasi, yaitu hutang yang timbul karena adanya dana yang telah didapatkan melalui terbitnya surat-surat obligasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang utang dan piutang. Piutang yaitu salah satu unsur dari aktiva lancar atau aset ekonomi yang mulai dicairkan dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang, jasa, atau pemberian kredit terhadap debitur yang pada umumnya diberikan tempo 30 hingga 90 hari untuk pembayarannya. Intinya dalam akuntansi, piutang digunakan untuk menjelaskan adanya tuntutan pada pihak luar perusahaan yang diharapkan akan selesai dengan penerimaan jumlah uang tunai. Pada umumnya piutang timbul akibat dari transaksi penjualan barang dan jasa perusahaan, di mana pembayaran oleh pihak yang bersangkutan baru akan dilakukan setelah tanggal transaksi jual beli. Dengan kata lain, piutang timbul karena adanya pemberian kredit kepada debitur yang pelunasannya dilakukan secara mengangsur atau dengan cicilan. Ciri-ciri piutang adalah adanya nilai jatuh tempo. Seorang pembeli yang melakukan transaksi dengan cara kredit bukan hanya membayar sejumlah nilai barang yang telah dibeli, tetapi juga bunganya karena dia meminta untuk membayar barang tersebut dengan tempo. Yang kedua, adanya tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo dapat diketahui dari lamanya atau umur piutang. Umumnya penjual menggunakan 2 jenis pengukuran umum, yaitu bulan dan hari. Dan yang terakhir, adanya bunga yang berlaku. Piutang dapat terjadi karena pembelian memutuskan melakukan transaksi secara kredit. Hal ini menimbulkan bunga. Utang adalah pengorbanan ekonomis untuk masa depan dalam bentuk penyerahan jasa dan aktiva sebagai bagian dari transaksi atau kesepakatan di masa lalu antara kedua belah pihak yang saling terlibat. Tidak hanya dalam bentuk uang tunai, hutang juga bisa berbentuk surat berharga, obligasi, saham, surat pengakuan hutang, tanda bukti hutang, dan masih banyak lagi. Ciri-ciri utang. Yang pertama, utang jangka panjang. Tanggal jatuh temponya kurang lebih dari 1 periode akuntansi atau 1 tahun, bahkan bisa lebih dari itu. Ada aset
atau barang jaminan berupa sertifikat BPKB atau surat berharga lainnya. Pembayaran dilakukan dengan cara cicilan atau berjangka dengan menggunakan bunga sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Didapat dari lembaga keuangan atau supplier yang menjadikan hutang jangka panjang. Yang kedua, hutang jangka pendek. Satu, jatuh temponya di bawah 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Pembayarannya secara langsung, secara utang yang tertera dan tidak menerima pembayaran berjangka atau cicilan. Tidak memiliki bunga, tidak membutuhkan jaminan, hanya berdasarkan kepercayaan atau perjanjian tertulis. Perbedaan piutang dan utang. Pemilik piutang disebut kreditur, sedangkan pemilik utang disebut debitur. Dalam pembukuan dalam akuntansi, piutang adalah termasuk aktiva lancar, sedangkan hutang termasuk beban, yaitu pasifa yang keberadaannya mengurangi aktiva. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dividen dan pendapatan dividen. Dividen merupakan keuntungan perusahaan di mana perusahaan tersebut memutuskan untuk membagikannya kepada para pemilik saham. Pemilik saham menerima dividen dalam keadaan utuh, tidak dipotong oleh pajak sama sekali. Namun, jika perusahaan mengalami rugi, perusahaan tidak akan bisa membayar atau membagikan dividen kepada pemilik saham. Pembayaran dividen yang diberikan kepada pemilik saham sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing. Pembagiannya disahkan oleh direksi dalam rapat umum pemegang saham. Dalam RUPS juga akan diumumkan mengenai laba atau kerugian perusahaan yang dialami dalam suatu periode. Jenis-jenis dividen yang dikenal dalam akuntansi antara lain cash dividen adalah dividen yang diberikan oleh perusahaan dalam bentuk uang tunai. Dalam hal ini uang tunai dapat dibagikan secara langsung atau melalui perantara bank. Pihak perusahaan harus memastikan terlebih dahulu bahwa uang tunai yang akan dibagikan cukup dan sesuai dengan pengumuman dividen yang telah disebarkan sebelumnya. Properti dividen adalah dividen dibagikan dalam bentuk benda, barang, atau merchandise. Stok dividen adalah dividen berupa saham atau stok yang dikeluarkan oleh perusahaan. Stock right dividen berupa surat untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan harga yang lebih murah. Scrip dividen berupa janji tertulis perusahaan untuk membagikan dividen di kemudian hari dalam bentuk surat promise. Liquidating dividen yang diberikan oleh perusahaan yang akan melikuiditas perusahaan dan mengembalikan semua aset bersih kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai. Contoh perhitungan dividen. Sebuah perusahaan memiliki 20 juta lembar saham mencetak keuntungan bersih sebesar 1,6 miliar. Kebijakan pembagian dividen perusahaan adalah 40% dari laba bersih dibagikan sebagai dividen. Jadi perhitungan dividen perusahaan adalah sebagai berikut. Dividen sama dengan laba bersih dikali dividen perusahaan sama dengan 1,6 miliar dikali 40% sama dengan 640 juta rupiah. Dividen per saham. Dividen dibagi saham beredar 640 juta rupiah dibagi 20 juta rupiah sama dengan 32 per lembar saham. Pendapatan dividen. Pendapatan dividen adalah distribusi laba kepada pemegang saham yang mungkin dalam bentuk uang tunai, saham, atau properti. Dividen reksadana dibayar dari pendapatan, biasanya setiap 3 bulan dari bunga yang dihasilkan oleh investasi dana itu. Juga dikenal sebagai pembagian dividen. Pendapatan dividen akan dibagikan secara merata untuk setiap saham atau per saham yang ada dalam perusahaan. Secara nominal, setiap pemegang saham yang mendapatkan yang sama, namun jika diakumulasikan, pendapatan dividen bergantung pada jumlah keseluruhan saham yang dimilikinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendapatan dan pendapatan diterima di muka. Pendapatan. Pendapatan adalah hasil dari kegiatan penjualan barang atau jasa di sebuah perusahaan dalam satu periode. Dalam periode tertentu, sebenarnya tidak hanya hasil dari penjualan, pendapatan sebuah perusahaan bisa juga berasal dari bunga dari aktiva perusahaan yang digunakan pihak lain, dividen, dan royalti. Jadi jenis pendapatan. Pendapatan operasional. Pendapatan operasional merupakan hasil yang didapat langsung dari kegiatan operasional atau suatu perusahaan. Pendapatan operasional dibagi menjadi 2 golongan, yakni pendapatan bersih dan pendapatan kotor. Pendapatan kotor adalah pendapatan dari nilai asli dan faktur penjualan sebelum dikurangi faktor return barang dan potongan penjualan. Pendapatan bersih adalah pendapatan dari hasil penjualan barang atau jasa setelah dikurangi faktor return barang
dan potongan pembelian. Pendapatan non-operasional adalah pendapatan yang otomatis diterima tanpa adanya kegiatan penjualan. Pendapatan non-operasional dibagi menjadi dua, yaitu hasil sewa dan bunga. Sumber-sumber pendapatan dari gaji atau upah. Pendapatan seseorang yang dapat setelah bekerja dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 bulan, tapi ada juga gaji yang dibayarkan per hari dan per minggu. Dari usaha sendiri, pendapatan dari total penjualan barang atau jasa setelah dikurangi total biaya produksi, misalnya pendapatan dari hasil jualan toko kelontongan. Dari pendapatan lain, biasanya pendapatan lain didapat di luar dari gaji dan usaha sendiri. Pendapatan lain didapat tanpa adanya kegiatan usaha, misalnya hasil menyewakan rumah, mobil, aset berharga lainnya, atau dari investasi. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang telah diterima oleh perusahaan dari pelanggannya, namun pendapatan tersebut belum dapat diakui sebagai pendapatan sepenuhnya menjadi hak perusahaan dalam periode tersebut karena sebagian masih menjadi utang. Pendapatan diterima di muka atau uang muka penjualan juga diakui sebagai objek pajak. Pencatatan pendapatan ini mengandung 2 pendekatan, yaitu pendekatan neraca. Dalam pendekatan neraca, pendapatan diterima di muka masuk ke dalam kolom kredit dan dicatat sebagai utang saat diposting ke dalam jurnal umum. Pendekatan laba rugi. Dalam pendekatan ini, pendapatan diterima di muka akan dicatat sebagai pendapatan dalam jurnal umum. Contoh pendapatan diterima di muka. Pada tanggal 1 Juni 2020, PT RBS menerima pembayaran sewa gedung dari UD Lancar Jaya untuk 1 tahun ke depan. Besaran sewa setiap bulannya untuk gedung UD Lancar Jaya ialah sebesar Rp6 juta. Bagaimanakah pencatatan jurnal dan perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh PT RBS untuk transaksi di atas ini? Bila menggunakan pendapatan neraca, kas tu utang sewa UD Lancar Jaya sebesar Rp6 juta. Bila menggunakan pendekatan laba rugi, kas tu pendapatan diterima di muka sebesar Rp6 juta. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aset berwujud dan aset tidak berwujud. Aset berwujud merupakan aset yang lumrah kita lihat di beberapa perusahaan, karena beberapa aset ini juga sudah dimiliki dan semua perusahaan sepertinya memang harus memiliki beberapa aset ini, karena memang aset ini sangat dibutuhkan oleh beberapa perusahaan. Berikut beberapa aset tetap berwujud. 1. Peralatan kantor. Contoh dari akun ini yaitu komputer, alat hitung, dan lain-lain yang dimiliki nilai ekonomi 1 tahun. Alat pengukur pengangkutan. Contoh dari akun ini yaitu mobil yang bisa digunakan untuk berinteraksi barang atau jasa. Gedung. Biasanya beberapa perusahaan mengklasifikasi gedung kantor untuk aset ini. Tanah. Karena tanah dan bangunan berbeda klasifikasinya, maka tanah dan bangunan tidak digabungkan menjadi satu karena tanah tidak dapat disusutkan sedangkan tanah yang dapat disusutkan. Mesin pabrik yang dibeli dan beberapa ongkos pemeliharaannya dimasukkan ke dalam satu akun ini. Aset tidak berwujud. Berbeda dengan aset berwujud yang dapat dilihat dengan kasat mata, aset tidak berwujud ini dapat dilihat dengan tidak kasat mata. Untuk melihatnya diperlukan survei kepada para calon pelanggan. Contohnya nama baik perusahaan. Nama baik perusahaan sangat dibutuhkan dalam keberlangsungan perusahaan tersebut. Maka dari itu, nama baik perusahaan dimasukkan karena aset tidak berwujud. Hak paten. Hak paten merupakan pokok dari keberlangsungan produksi perusahaan itu sendiri dan modal itu dapat diakui sebagai aset perusahaan. Hak cipta. Izin yang paling diwajibkan dalam perusahaan yaitu hak cipta, karena jika tidak ada hak cipta maka inovasi produk kita tidak aman, ada kemungkinan untuk plagiasi oleh pihak pesaing. Merek dagang. Seperti halnya aset tidak berwujud lainnya, merek dagang ditempatkan dengan aset tetap karena sangat penting bagi proses produksi barang dalam perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang depresiasi, depresi, dan amortisasi. Depresiasi ialah pengalokasian dana yang diperoleh dari aktiva tetap ke dalam biaya pokok produksi atau beban operasional yang disebabkan oleh pemakaian aktiva. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan biaya depresi setiap periode antara lain harga perolehan. Harga perolehan merupakan uang yang Anda keluarkan demi mendapatkan suatu aktiva dan menempatkannya supaya bisa dipakai. Nilai residu. Residu suatu aktiva ialah total yang diterima jika aset dijual, ditukarkan, atau cara-cara lain saat aset tersebut tidak dapat dipakai lagi. Nilai sisa juga termasuk pengeluaran biaya-biaya yang
terjadi selama masa penggunaan. Estimasi masa manfaat, perkiraan usia kegunaan suatu aktiva dipengaruhi oleh cara memelihara dan kebijakan yang dianut dalam reparasi. Estimasi dapat dinyatakan dalam satuan waktu, satuan kerja, ataupun satuan hasil produksi. Anda harus juga mempertimbangkan penyebab keausahan fungsional maupun fisik aset. Pola pemakaian atau pattern of use. Pola pemakaian kerap kali diabadikan dalam pengkalkulasi total beban depresiasi periode. Cara menghitungnya adalah depresiasi sama dengan biaya perolehan dikurangi nilai residu dikali perkiraan masa manfaat dibagi usia produktif. Depresi adalah berkurangnya harga perolehan atau nilai sumber alam seperti tambang dan hutan kayu. Menurunnya harga perolehan tersebut disebabkan oleh perubahan sumber-sumber alam tersebut sehingga menjadi persediaan. Contoh perhitungan sebagai berikut. Tanah yang mengandung hasil tambang dibeli dengan harga 50 juta rupiah. Taksiran isinya sebesar 200.000 ton. Tanah tersebut setelah dieksploitasi ditaksir bernilai 10 juta rupiah. Depresiasi per ton dihitung sebagai berikut. Depresi sama dengan 50 juta dikurangi 10 juta dibagi 200.000 sama dengan 200 per ton. Bila pada tahun pertama bisa dieksploitasi sebanyak 40.000 ton, maka depresiasi untuk tahun tersebut adalah 40.000 dikali 200 sama dengan 8 juta rupiah. Jurnal yang dibuat untuk mencatat nilai depresi di atas adalah sebagai berikut. Depresi to akumulasi depresi sebesar 8 juta rupiah. Perbedaan depresi dan depresiasi. Depresi pengakuan terhadap pengurangan kuantitatif yang terjadi dalam sumber-sumber alam. Jika depresiasi pengakuannya terhadap pengurangan pelayanan manfaat ekonomi yang terjadi dalam aktivitas tetap. Depresi digunakan untuk aktivitas tetap yang tidak dapat diganti langsung dengan aktivitas yang sama bila sudah habis. Sedangkan depresiasi digunakan untuk aktivitas tetap yang ada umumnya dapat diganti jika sudah habis. Depresi pengakuan terhadap perubahan langsung dari suatu sumber alam menjadi barang yang dapat dijual. Sedangkan depresiasi alokasi harga perolehan ke penghasilan periode yang bersangkutan untuk suatu pelayanan yang dihasilkan, kecuali dalam perusahaan di mana depresiasi dihitung berdasar hasil produksi. Amortisasi adalah prosedur di mana terjadinya penyesuaian pada pengurangan nilai aktiva tidak berwujud setiap periode akuntansi. Perusahaan melakukan penghapusan untuk aset tetap berwujud melalui amortisasi seperti goodwill. Contohnya adalah ketika sebuah perusahaan memiliki pinjaman sebesar 10 juta rupiah dan setiap tahun diangsur sebesar 500.000 rupiah selama 20 tahun, maka perusahaan tersebut sedang mengamortisasi sampai pinjaman tersebut hilang. Contoh soal. Pada tanggal 4 April 2010, PT Sun Profit membeli franchise sebuah perusahaan dagang PT Indo April seharga 150 juta rupiah selama 4 tahun. Diminta buatlah perhitungan amortisasi franchise tersebut. Amortisasinya adalah sebagai berikut menggunakan metode garis lurus. Amortisasi tahun 2010, 25% dikali 150 juta sama dengan 37.500. Amortisasi tahun 2011, 25% dikali 150 juta sama dengan 30.500. Amortisasi tahun 2012, 25% dikali 150 juta sama dengan 37.500 ribu rupiah. Amortisasi pada tahun 2013 adalah 25% dikali 150 juta sama dengan 37.500 ribu rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang inventory, supplies, dan equipment. Inventory atau yang sering ditulis inventory dalam istilah bahasa Indonesia berarti persediaan. Sistem inventory secara umum berarti sistem pengaturan data persediaan barang yang berkaitan dengan aktivitas logistik sebuah perusahaan. Secara lebih tepat, inventory dapat didefinisikan sebagai persediaan bahan atau barang yang disimpan untuk tujuan tertentu seperti memenuhi kebutuhan produksi perusahaan ataupun untuk langsung dijual kembali. Manfaat inventory adalah menjaga stok barang produksi. Pada perusahaan besar, adanya keterlambatan produksi akan mengakibatkan banyak kerugian karena perusahaan tetap harus menanggung biaya operasional pabrik meskipun tidak ada proses produksi. Kedua, menjaga stok barang di pasaran. Jika
pemilik perusahaan tidak tepat dalam menghitung stok barang di pasaran, maka mereka akan kehilangan peluang keuntungan dari permintaan pasar. Yang ketiga, memiliki kontrol penuh atas persediaan barang. Jika memiliki sistem pencatatan persediaan barang yang baik, kamu sebagai pengambil keputusan bisa memikirkan kebutuhan perusahaan saat itu. Jenis-jenis inventory adalah bahan baku atau mentah. Bahan baku merupakan jenis persediaan yang pertama. Manajemen harus mampu memastikan kesediaan bahan baku ini karena merupakan sesuatu yang wajib ada. Kedua, barang dalam proses atau barang setengah jadi. Barang setengah jadi biasanya akan didistribusikan ke pabrik lain untuk diteruskan menjadi barang jadi. Barang jadi setelah proses produksi menggunakan bahan baku mentah dan setengah jadi, maka dihasilkan barang jadi untuk dipasarkan. Supplies. Perlengkapan atau supplies merupakan barang-barang yang dimiliki perusahaan yang bersifat habis pakai atau bisa dipakai berulang kali. Biasanya barang-barang yang tergolong supplies ini berbentuknya relatif kecil dan tujuan keberadaannya untuk melengkapi kebutuhan bisnis perusahaan, bukan pendukung utama jalannya kegiatan perusahaan. Meskipun tampak kecil, tetapi supplies bisa memakan biaya besar, terkhususnya bagi perusahaan-perusahaan yang besar. Jenis perlengkapan adalah perlengkapan pabrik. Perlengkapan pabrik artinya barang-barang yang persediaan yang dibutuhkan dalam kegiatan pabrik seperti pemeliharaan atau kebersihan. Perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor artinya barang-barang persediaan yang dibutuhkan dalam operasional kantor seperti alat tulis. Ciri-ciri perlengkapan yaitu termasuk barang habis pakai sehingga tidak ada biaya penyusutan. Tidak bisa dijual kembali. Masa pemakaiannya biasanya kurang dari 1 tahun. Umumnya lebih murah dan kebanyakan relatif lebih kecil, bisa dipakai tanpa menggunakan listrik. Tujuan keberadaannya adalah sebagai pelengkap, bukan pendukung kegiatan usaha. Dalam pembeliannya yang dicatat dalam laporan keuangan, perlengkapan masuk ke dalam aktiva lancar atau current asset. Equipment. Peralatan atau equipment adalah barang atau tempat yang digunakan perusahaan untuk mendukung jalannya pekerjaan. Peralatan sendiri pada umumnya berumur lebih lama alias tahan lama jika dibandingkan perlengkapan. Jenis ini peralatan besar. Peralatan besar artinya peralatan yang merupakan aktiva perusahaan yang mungkin saja dijual kembali atau bisa saja menghasilkan pendapatan. Peralatan ini akan masuk ke saldo aktiva tetap saat pembeliannya, yang artinya perlu penyusutan. Contohnya peralatan besar adalah kendaraan, gedung, komputer, dan sebagainya. Peralatan kecil artinya barang-barang yang memenuhi kriteria sebagai peralatan namun berupa material kecil yang perannya sebagai perancang pekerjaan. Contoh dari peralatan adalah gunting, bahan staples, obeng, kotak penyimpanan, dan lain sebagainya. Ciri-ciri peralatan adalah termasuk barang tidak habis pakai sehingga dapat biaya penyusutannya. Bisa dijual kembali meskipun ada penurunan harga saat penjualannya. Masa pemakaiannya bisa lebih dari 1 tahun. Umumnya lebih mahal dan kebanyakan relatif lebih besar. Biasanya dipakai menggunakan bantuan listrik atau bahan bakar. Tujuan keberadaannya adalah sebagai pendukung jalan usaha. Dalam pembeliannya dicatat laporan keuangan. Peralatan masuk ke dalam aktiva tetap atau fixed asset. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kas dan setara kas. Kas adalah aktiva lancar yang meliputi uang kertas atau logam dan benda-benda lain yang dapat digunakan sebagai media tukar atau alat pembayaran yang sah dan dapat diambil setiap saat. Kas dapat digunakan segera sebagai alat bayar sebesar nilai nominalnya, sedangkan alat bayar yang tidak dapat digunakan segera sebagai alat bayar dan tidak sesuai dengan nilai nominalnya tidak dapat dipakai sebagai alat bayar. Karakteristik kas adalah sebagai berikut. Kas merupakan aset perusahaan yang paling liquid. Kas yang dapat digunakan sebagai standar pertukaran yang paling umum. Kas dapat digunakan sebagai basis perhitungan dan pengukuran. Jenis-jenis kas adalah kas on hand, ialah kas keseluruhan yang berada di suatu perusahaan, contohnya kas besar dan kas kecil. Kas at bank adalah kas suatu perusahaan yang berada di bank, contohnya rekening tabungan atau bilet giro. Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat liquid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Oleh karena itu, investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Setara kas bertujuan untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik di dalam setara kas, serta transaksinya penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Setara kas dapat digunakan segera sebagai alat fungsi bayar sebesar nilai nominal yang telah ditentukan. Yang tidak termasuk setara kas adalah deposit berjangka, merupakan uang simpanan di bank yang hanya dapat diambil setelah jangka waktu tertentu berakhir. Uang yang disediakan untuk
tujuan tertentu hingga terikat penggunaannya, seperti salah satu ialah dana pensiun, cek mundur yang tidak dapat digolongkan ke dalam kas sebelum jangka waktunya. Sifat dari setara kas adalah aktiva setara kas terlibat dalam sebuah transaksi perusahaan. Aktiva setara kas merupakan harta yang siap digunakan dalam transaksi serta ditukarkan dengan harta lain, mudah dipindahkan dan beragam tanpa tanda dari pemilik. Jumlah uang aktiva setara kas yang dimiliki oleh perusahaan harus dijaga agar tidak selalu cukup dan tidak berlebihan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang neraca dan neraca saldo. Neraca adalah satu bagian dari laporan keuangan satu perusahaan atau entitas bisnis yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi, di mana menunjukkan posisi atas keuangan perusahaan tersebut pada akhir periode akuntansi tersebut yang bisa menjadi dasar dalam menghasilkan keputusan bisnis. Contohnya yaitu yang ada di sebelah samping. Neraca saldo atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama trial balance adalah suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada suatu periode tertentu. Contohnya yang ada di samping. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang piutang. Jenis-jenis piutang. Yang pertama ada piutang usaha, yang kedua ada piutang wesel, dan yang terakhir adalah piutang lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang account receivable dan not receivable. Piutang usaha atau account receivable adalah suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan. Piutang timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Piutang ini biasanya diperkirakan akan tertagih dalam waktu 30-60 hari. Secara umum, jenis piutang ini merupakan piutang terbesar yang dimiliki perusahaan. Piutang wesel atau not receivable adalah sebuah aset piutang bagi sebuah perusahaan yang memiliki hak untuk menerima sejumlah pembayaran seperti yang tertera dalam dokumen atau wesel dari perusahaan lain yang belum memiliki ketersediaan uang kas saat melakukan transaksi. Penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih adalah suatu kerugian yang timbul karena adanya piutang yang tak tertagih oleh perusahaan. Piutang kurang terjamin pelunasannya karena tidak dibuat dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu, maka piutang ini biasanya mengandung penghapusan piutang atau bad debt. Rumus untuk menghitung bunga dari not receivable. Contohnya, PT Cemara menggunakan wesel 90 hari bertanggal 1 Desember 2018 dan bunga 12% per tahun untuk menyelesaikan piutang yang memiliki saldo sebesar 4 juta rupiah. Untuk mendapatkan bunganya yaitu 4 juta dikali 12% dikali 30 per 360. Jurnal penjualan secara kredit. Contoh untuk penjualan secara kredit senilai Rp510.000 dan harga pokok penjualan adalah Rp280.000 untuk PT Barokah Abadi sebagai berikut. Piutang usaha tu penjualan sebesar Rp510.000, harga pokok penjualan tu persediaan sebesar Rp280.000. Jurnal penerimaan bunga secara tunai. Misalnya, pada tanggal 1 Agustus 2020 dibeli 10 lembar obligasi PT Berkajaya dengan nominal per lembar sahamnya sebesar Rp50.000 dengan kurs 101. Bunga obligasinya 12% per tahun dan dibayarkan setiap tanggal 1 Mei dan 1 November. Pada saat pembelian dibayar proporsi dan materai sebesar Rp5.000. Tanggal 1 Desember 2020, seluruh obligasi PT Berkajaya dengan kurs 102. Biaya penjualannya sebesar Rp3.000. Perhitungannya adalah harga kurs sama dengan 101 dibagi 100 dikali Rp500.000 sama dengan Rp505.000. Proporsi dan materainya sebesar Rp5.000. Harga perolehan obligasinya adalah Rp505.000 ditambah Rp5.000 sama dengan Rp510.000. Bunga berjalannya. Tanggal bunga terakhir 1 Mei 2020, tanggal pembelian 1 Agustus 2020, periode bunga berjalannya yaitu 3 bulan. Sama dengan 3 dibagi 12 dikali 12% dikali Rp500.000 sama dengan Rp500.000. Rp15.000 sama dengan Rp15.000.
Jurnal untuk mencatat pembelian obligasi tanggal 1 Agustus 2020 adalah sebagai berikut. Surat berharga obligasi PT Berkah Jaya didebit sebesar Rp510.000, pendapatan bunga Rp15.000 didebit, dan kas Rp525.000 di kredit. Penggunaan rekening ini akan mempengaruhi jurnal pencatatan penerimaan bunga pada tanggal 1 November 2020, di mana semua penerimaan bunga ini akan dikreditkan ke rekening pendapatan bunga. Perhitungannya adalah periode bunga 1 Mei sampai dengan 1 November sama dengan 6 bulan. 6 dibagi 12 dikali 12% dikali Rp400.000 sama dengan Rp30.000. Jurnal yang dibuat pada tanggal 1 November 2020 adalah sebagai berikut. Kas tu pendapatan bunga sebesar Rp30.000. Jurnal pengakuan bunga yang dibayarnya bulan depan. Contohnya, tanggal 1 April 2008 PT Sanjaya meminjam uang ke bank sebesar Rp20 juta dengan bunga 12% per tahun. Bunga yang dibayar di belakang setiap tanggal 1 September dan 1 Maret. Periode akuntansi berakhir pada tanggal 31 Desember 2008. Diminta buatlah jurnal penyesuaiannya. Penyesuaiannya adalah bunga yang dibebankan untuk periode akuntansi yang bersangkutan adalah 4 bulan, 1 September sampai dengan 31 Desember 2008, sama dengan 4 dibagi 12 dikali 12% dikali Rp20 juta sama dengan Rp800.000. Ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember adalah beban bunga bunga yang masih harus dibayar sebesar Rp800.000. Jurnal penyisihan piutang dan penghapusan piutang. Piutang terhadap PT Pasifik sebesar Rp99 juta dihapuskan pada bulan Februari 2017 dan ternyata PT Pasifik membayar utangnya pada bulan Agustus 2017, maka jurnal yang dilakukan kejadian tersebut adalah Februari 2017. Untuk pencatatan penghapusan piutang adalah penyisihan piutang tak tertagih piutang dagang PT Pasifik sebesar Rp99 juta pada Agustus 2017. Untuk mengembalikan piutang, jurnalnya piutang dagang penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp99 juta. Untuk mencatat pembayaran piutang adalah kas piutang dagang sebesar Rp99 juta. Piutang bunga dan utang bunga. Piutang bunga atau accrued interest receivable adalah bunga atas uang yang dipinjamkan oleh perusahaan kepada pihak lain, dan bunga tersebut sudah merupakan hak perusahaan tetapi pembayarannya belum diterima perusahaan. Contohnya, bunga investasi obligasi dimiliki oleh PT Manajemen Network Makmur diterima tiap tanggal 1 Maret dan 1 September. Setiap tanggal pembayarannya bunga diterima sejumlah Rp24.000. Pada tanggal 31 September, bunga yang sudah merupakan pendapatan dihitung sebagai berikut. 1 September sampai dengan 30 September sama dengan 4 bulan. Bunga berjalan sama dengan 4/6 kali 24.000 sama dengan Rp16.000. Jurnalnya adalah piutang bunga obligasi pendapatan bunga obligasi sebesar Rp16.000. Utang bunga. Utang bunga adalah bunga yang sudah terjadi tapi belum dibayar dan belum dicatat dalam rekening. Oleh karena itu, setiap akhir periode harus dibuat proses updating dengan jurnal penyesuaian utang biaya agar biaya-biaya tersebut dapat dibebankan dalam periode yang bersangkutan. Contohnya, PT Manajemen Network Prima mempunyai utang obligasi sebesar Rp1 juta, bunganya sebesar 12% per tahun dibayarkan tiap tanggal 1 Mei dan 1 November. Pada tanggal 1 September 2015, bunga yang masih akan dibayar dihitung sebagai berikut. 1 November 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 adalah 2 bulan. Bunga berjalannya adalah 2/12 dikali 12% dikali Rp1 juta sama dengan Rp20.000. Jurnalnya adalah biaya bunga obligasi utang bunga obligasi sebesar Rp20.000. Sekian penjelasan dari tugas akuntansi keuangan menengah pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.